Berapa tarifnya pemirsa jual beli jabatan di Probolinggo sudah terjawab tadi, 20 juta untuk PLT kepala desa yang hanya akan bertahan selama beberapa bulan pemirsa. Tadi disampaikan sekitar Februari atau Maret akan ada pemilihan lagi. Artinya sang PLT udah nggak menjabat lagi pemirsa. Nah sekarang saya ingin kembali ke Pak Ali Fikri. Pak Ali Fikri, sebetulnya modusnya ini gimana sih? Apakah mungkin camat tadi yang juga tertangkap tangan ketika OTT ini menawarkan sesuatu kepada ASN yang ingin jadi PLT kepala desa atau seperti apa ini mereka bisa ketemu antara bupati sepakat angka 20 juta, camat bersama dengan ASN yang mau jadi PLT tadi? Ya, Mbak Tisa, dalam perkara suap menyuap semacam ini tentu ada kesepakatan ya antara pemberi dan penerima. Ada kepentingan masing-masing begitu ya, di mana pemberi punya kepentingan agar mendapatkan jabatan tadi itu sebagai pejabat kepala desa ya. Kemudian tentu sebagai penerima juga menikmati apa yang diterimanya, baik itu Itu dalam bentuk berupa uang. tawaran atau ASN-nya ini mencari sang camat atau mungkin camat menawari ASN supaya bupati mau mengeluarkan perintahnya. Oke, ini PLT boleh ditempatkan di desa-desa tertentu. Tapi nanti dijawab Pak Ali Fikri ya. Kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya kembali ingin ke Pak Ali Fikri. Pak Ali Fikri, tadi kan Bapak mengatakan saling lah satu sama lain. Ada yang mencari, ada yang memberi, ada yang menerima. Tapi sebetulnya siapa di antara mereka itu semua yang paling aktif Pak? Inisiatornya. Baik Mbak Tisa, dari hasil permintaan keterangan kemarin yang diperoleh dan petunjuk-petunjuk awal ketika sebelum melakukan tangkap tangan, memang ada keaktifan dari salah satu tersangka ya, yaitu suami dari bupati itu sendiri. Ya, ada pertemuan-pertemuan, ada pembicaraan-pembicaraan, mengumpulkan para calon pejabat kepala desa ini, para camat gitu ya, dan kemudian membicarakan mengenai jabatan ini dan ada yang harus diberikan begitu. Jadi ada saling begitu ya, saling membutuhkan intinya dalam proses suap menyuap ini. Maka kalau bahasa hukumnya itu sudah voltoid gitu ya, sudah sangat kuat pemenuhan dari unsur-unsur perbuatan dari para tersangka. Inisiatornya siapa Pak? Inisiatornya siapa? Siapa yang paling bergerak aktif di situ Pak? Terkait ini tentu nanti kami akan dalami lebih lanjut Mbak Tisa, tapi dari sementara yang kami peroleh ini dari suami dari Bupati Probolinggo ini cukup aktif ya, bagaimana kemudian mengkondisikan ini semua gitu. Pak, kan ini Bupati Probolinggo sang suaminya, ini dulu katanya juga bupati di sana selama 2 periode, artinya praktek seperti ini sudah berjalan selama 10 tahun terakhir kemudian dilanjutkan oleh sang istrinya sekarang menjabat, begitu Pak? Itu apakah mungkin ada kemungkinan seperti itu atau ini baru dilakukan oleh sang istri? Iya, sebagaimana yang tadi pagi kami sampaikan, memang suami dari Bupati Probolinggo ini kan sebelumnya sudah menjabat sebagai bupati 2 periode ya, termasuk kemudian bupati juga ini periode yang kedua gitu. Jadi hampir dalam satu keluarga ini 4 periode jadinya ya. Nah, tentu ini fakta-fakta yang menarik saya kira yang perlu nanti kami akan klarifikasi, konfirmasi para saksi-saksi ya terkait dengan dugaan perbuatan dari para tersangka ini, apakah kemudian hanya ini atau ada pengembangan-pengembangan lebih lanjut begitu. Tetapi kalau kita melihat dari perkara-perkara sebelumnya yang ditangani oleh KPK dengan modus-modus semacam ini, dalam arti kita berbicara mengenai dinasti politik begitu ya, di dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya di pemerintahan daerah, maka tak lepas dari peran-peran aktif baik suami maupun istrinya yang sudah berpengalaman dalam menduduki jabatan di kepala daerah itu begitu. Oke, sekarang saya ingin ke Wakil Ketua DPRD Probolinggo, Pak Oka. Pak Oka, tadi Anda mengatakan ada 252 desa yang akan selesai masa jabatan dari kepala desanya begitu, dan butuh waktu beberapa bulan ke depan, 6 bulan artinya terjadi kekosongan dari September sampai dengan Februari atau Maret. Nah, sebetulnya seberapa besar sih gaji kepala desa di Probolinggo sehingga orang mau menyuap 20 juta? Apakah memang bisa menutup dengan penghasilan mereka atau mungkin ada sesuatu di situ yang bisa diincar kalau menurut Anda? Ya, terima kasih Mbak. Jadi justru karena itu kalau menurut kami secara pasti gaji kepala desa berapa saya kurang paham ya Mbak ya. Tapi yang jelas kecil Mbak. Gaji kepala desa ini cukup kecil. Sehingga kalau menurut pendapat kami, dengan rentan waktu PJ yang sekian bulan ini, mestinya ini bukan menjadi hal yang begitu menarik. Nah, sehingga dari sini juga
kami sendiri di DPRD tidak pernah mendapatkan laporan baik dari masyarakat maupun dari pihak manapun terkait dengan mekanisme PJ yang seperti kejadian beberapa hari yang lalu. Nah, jadi sekali lagi kita tarik, kalau yang dikejar itu hanya sekedar gaji, barangkali memang ini bukan menjadi suatu hal yang menarik bagi PJ. Lantas apa kalau menurut Anda dan juga informasi, pasti kan pernah mendengar suara di sana sebagai wakil rakyat juga di sana, pasti ada yang menarik dong selain gaji. Kalau gajinya nggak nyampe 2 juta per bulan, kenapa harus menjonggok sampai 20 juta? Nggak bakal balik modal juga gitu kan? Yang jelas di desa itu ada tanah bengkok yang memang secara aturan memang boleh dikelola oleh pihak pemerintahan desa. Nah, jadi mungkin dari tanah bengkok, jadi semakin besar tanah bengkok yang ada di desa, mestinya hasil sewa dari tanah bengkok ini bisa dinikmati oleh pemerintahan desa tersebut. Nah, mungkin itu juga jadi salah satu pemicu ketertarikan PJ-PJ ini untuk mengelola atau menjadi PJ selama beberapa bulan waktu yang singkat ini. Ini menarik nih soal tanah bengkok ini tadi. Anda mengatakan bahwa ada uang dari sewa tanah tersebut, ini bisa digunakan pemerintah desa. Apakah mungkin ada laporan dari masyarakat soal uang tersebut memang betul-betul dipergunakan untuk pembangunan desa kah? Atau mungkin uangnya ada tapi nggak tahu, masyarakat nggak melihat soal adanya uang itu? Karena ini kan related juga tadi, mungkin ini berkaitan dengan seksi tadi sehingga mereka mungkin mau menyogok nih untuk bayar jadi kepala desa. Apakah mungkin ada laporan itu yang didapatkan oleh DPRD Probolinggo? Tapi nanti dijawab ya Pak Oka. Dan sebelumnya terima kasih untuk Pak Ali Fikri, PLT juru bicara KPK yang sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Selamat sore Pak Ali Fikri, semoga sehat selalu. Pak Oka tetap bersama kami ya, kita akan berbincang usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.